Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Khaulin Ulia dengan NPM 214102059, kelas B dari program studi gizi, akan menjelaskan materi tentang jantung koroner. Yang pertama ada definisi dari jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau yang sering disebut dengan PJK adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh adanya penyempitan dan penyumbatan arteri koronaria yang mengalirkan darah ke otot jantung. Nah, apabila penyempitan ini terjadi semakin parah, dapat menimbulkan serangan jantung. Itu menurut Soeharto tahun 2004. Sebelumnya, Soeharto juga pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa gangguan pada jantung atau penyakit yang sering terjadi adalah penyakit jantung koroner, yaitu terhalangnya aliran darah di pembuluh arteri koroner yang menyuplai oksigen dan nutrisi untuk menggerakkan jantung. Lalu ada definisi jantung koroner menurut CDC. Penyakit itu penyakit arteri koroner terjadi ketika zat yang disebut plak menumpuk di arteri yang memasok darah ke jantung atau disebut arteri koroner. Plak itu sendiri terdiri dari endapan kolesterol yang dapat terakumulasi dalam arteri. Ketika ini terjadi, arteri dapat menyempit dari waktu ke waktu. Nah, proses ini disebut dengan aterosklerosis. Lalu yang kedua ada prevalensi penyakit jantung. Prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan dari data Riset Kesehatan Dasar atau Risdekdas tahun 2003 diketahui bahwa prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia menurut diagnosis dokter sebesar 0,5% atau setara dengan 883.447 orang. Sedangkan berdasarkan diagnosis dokter dan gejala yang sudah ada sebesar 1,5% atau sekitar 2.650.340 orang. Nah, dilihat dari diagnosis dokter, ada beberapa provinsi di Indonesia yang prevalensi penyakit jantungnya itu paling tinggi, yaitu Jawa Barat sekitar 0,5%. Dan prevalensi jantung koroner berdasarkan diagnosis dan adanya gejala paling banyak itu ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 1,3%. Lalu menurut World Health Organization atau WHO tahun 2012, lebih dari 4,5 juta kematian setiap tahunnya disebabkan karena penyakit jantung koroner di negara-negara berkembang. Sedangkan menurut WHO tahun 2016, lebih dari 7,4 juta kematian di dunia disebabkan karena penyakit jantung koroner. Dan diperkirakan tahun 2030 diprediksi hampir 23,6 juta orang akan meninggal akibat penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga ada gejala penyakit jantung koroner. Gejala yang umum terjadi pada seseorang yang terkena penyakit jantung koroner ini antara lain yang pertama ada nyeri dada atau angina. Seseorang penderita penyakit jantung koroner akan merasa tekanan atau sesak di dada. Nah, rasa sakit tersebut disebut sebagai angina. Biasanya dipicu oleh tekanan fisik atau emosional. Lalu yang kedua ada pusing dan pingsan. Penurunan aliran darah karena denyut jantung atau irama jantung yang abnormal atau dikarenakan oleh kemampuan memompa darah sangat buruk bisa menyebabkan pusing dan pingsan. Lalu yang ketiga ada rasa mudah lelah. Mudah lelah juga merupakan salah satu efek yang ditimbulkan dari fungsi jantung yang tidak normal. Biasanya mudah lelah disertai dengan pusing terjadi akibat sirkulasi darah yang terganggu. Dan yang keempat ada keringat dingin, mual, dan muntah. Pada saat pembuluh darah tersebut menyempit, secara tidak langsung otot-otot pada jantung juga akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan iskemia. Iskemia itu merupakan kondisi yang memicu terjadinya keringat secara berlebihan serta mual dan muntah.
Lalu ada faktor risiko penyakit jantung koroner. Yang pertama ada faktor risiko utama, yang termasuk dalam faktor risiko utama yang pertama itu merokok. Di dalam rokok itu sendiri terdapat 4.000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya seperti nikotin yang bersifat adiktif, yang bersifat karsinogenik, dan bahkan juga ada formalin di dalamnya. Lalu yang kedua ada hipertensi. Orang yang memiliki tekanan darah tinggi beresiko mengalami penyakit jantung, ginjal, bahkan stroke. Hal ini dikarenakan tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja dengan berat, sehingga lama-kelamaan jantung juga akan kecapean dan berakhir sakit. Dan yang ketiga ada kolesterol. Kolesterol sebenarnya merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh, namun bukan dalam jumlah yang sangat banyak. Kolesterol sendiri berasal dari makanan yang sehari-hari kita konsumsi, seperti minyak, makanan yang digoreng, lemak hewan, dan lain-lainnya. Kelebihan makanan yang mengandung kolesterol ini dapat menyebabkan kolesterol dalam darah kita menjadi tinggi, dan ini tidak baik bagi jantung kita. Kolesterol yang tinggi sering tidak dirasakan penyebabnya. Lalu ada kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan merupakan salah satu potensi untuk gangguan kesehatan. Berdasarkan penelitian juga, orang yang kelebihan berat badan beresiko mengalami serangan jantung. Dan juga beresiko untuk terjadinya kadar kolesterol yang tinggi dan berakhir memiliki penyakit diabetes mellitus. Dan selanjutnya ada kekurangan olahraga. Kita tahu bahwa olahraga dapat membakar lemak-lemak yang berlebih di dalam tubuh. Apabila lemak-lemak banyak yang dibakar, maka pembuluh darah kita akan terbebas dari lemak jahat, sehingga keelastisitasnya akan terjaga. Lalu ada diabetes mellitus. Penyakit ini merupakan penyakit yang berpotensi menjadi kronis dan menjadi penyakit jangka panjang. Karena itu memiliki potensi untuk mengalami komplikasi atau penyakit lanjutan. Komplikasi penyakit diabetes sangat banyak. Ia juga di antaranya berpotensi menimbulkan komplikasi pada penyakit jantung yang berakhir menjadi jantung koroner. Lalu yang terakhir ada stres. Stres juga dianggap merupakan salah satu faktor yang menjadi risiko dari penyakit jantung koroner, walaupun belum dapat diukur seberapa besar pengaruh stres ini memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua ada faktor risiko lainnya. Yang pertama ada usia. Ketika semakin tua seseorang, semakin ia beresiko terkena penyakit jantung. Telah dibuktikan adanya hubungan antara umur dan kematian akibat penyakit jantung koroner ini. Sebagian besar kasus kematian terjadi pada laki-laki berusia 35-44 tahun dan meningkat dengan bertambahnya umur. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor yang tidak dapat dihindari, terutama pada perempuan. Menopause merupakan salah satu faktor risiko yang tidak dapat dihindari karena perubahan hormon pada usia menopause menambah risiko penyakit jantung koroner ini. Lalu yang ketiga ada riwayat keluarga. Ketika salah satu keluarga memiliki riwayat serangan jantung, akan menambah risiko keturunan lainnya memiliki penyakit yang sama. Yang keempat ada geografis. Geografis merupakan risiko penyakit jantung koroner pada orang Jepang misalnya. Masih tetap merupakan salah satu paling rendah di dunia. Akan tetapi, ternyata risiko penyakit jantung koroner ini sendiri meningkat pada orang Jepang yang melakukan imigrasi ke Hawaii dan California. Nah, ini hal yang menunjukkan faktor lingkungan lebih besar pengaruhnya. Lalu yang terakhir ada ras. Ras merupakan perbedaan risiko penyakit jantung koroner antara ras didapatkan sangat mencolok. Contohnya di Amerika Serikat perbedaan ras antara ras Kaukasia dengan non-Kaukasia. Didapatkan risiko penyakit jantung koroner ini pada ras non-Kaukasia kira-kira terjadi separuhnya.
Lalu ada proses terjadinya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat aterosklerosis dan kerusakan lapisan dinding arteri bagian dalam. Aterosklerosis sendiri merupakan penyempitan pembuluh darah akibat pembentukan plak atau timbunan lemak di arteri. Pembentukan lemak terjadi selama bertahun-tahun. Meskipun penyebab pasti aterosklerosis belum diketahui, namun kondisi seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes, proses penuaan dan adanya faktor risiko dapat menyebabkan kerusakan lapisan arteri bagian dalam sehingga plak mudah menempel. Kerusakan pada arteri juga dapat menyebabkan hilangnya elastisitas pembuluh darah. Secara normal, pembuluh darah akan melebar ketika seseorang sedang aktif melakukan kegiatan fisik. Namun ketika mengalami kerusakan, ukuran pembuluh darah tidak akan berubah, bahkan akan menyusut. Yang keenam ada komplikasi penyakit jantung koroner. Yang pertama ada serangan jantung. Ini terjadi ketika plak luruh sehingga memicu terbentuknya pembekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Yang kedua ada gagal jantung. Terjadi saat jantung tidak mendapat oksigen dan nutrisi dalam waktu yang lama sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh menurun. Yang ketiga ada gangguan irama jantung atau aritmia. Pada saat jantung mengalami kerusakan dan kekurangan aliran darah, aliran listrik dan irama jantung juga akan terganggu. Lalu ada pemeriksaan penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada treadmill. Treadmill ini merupakan salah satu aktivitas fisik yang mampu membuat jantung memompa lebih keras dan cepat. Nah, karena ini pemeriksaan treadmill dilakukan untuk mengetahui cara kerja jantung kita setelah melakukan aktivitas fisik, sehingga pemeriksaan treadmill ini sangat membantu untuk mengungkapkan adakah masalah aliran darah dalam jantung kita atau tidak. Yang kedua ada CT coronary angiography. Ini pemeriksaan yang dilakukan menggunakan sinar X. Ini dilakukan untuk seseorang yang memang sudah memiliki penyakit jantung koroner. Ini dilakukan untuk melihat pembuluh darah arteri. Lalu yang ketiga ada rekam jantung atau EKG atau ekokardiogram, merupakan salah satu pemeriksaan penyakit jantung koroner yang menggunakan alat gelombang suara. Dan yang keempat ada kateterisasi jantung, yaitu untuk melihat secara pasti adakah sumbatan di pembuluh darah koroner tersebut. Lalu ada cara mencegah penyakit jantung koroner. Cara pencegahan penyakit jantung koroner salah satunya dengan mengubah gaya hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat. Gaya hidup yang lebih sehat itu dengan cara diet yang sehat. Yang pertama itu dengan rendah garam. Konsumsi garam secara berlebih akan meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu jangan mengonsumsi lebih dari 2 gram natrium atau 1 sendok teh garam per hari. Yang kedua ada rendah gula, hindari makanan dan minuman yang kadar gulanya tinggi. Sebaiknya kurangi dari 10% jumlah asupan energi dari gula yang setara dengan 50 gram, sekitar 12 sendok teh untuk berat badan sehat. Dan yang ketiga ada rendah lemak. Sebaiknya konsumsi kurang dari 30% asupan energi dari lemak. Lemak tidak jenuh seperti pada ikan, alpukat, kacang-kacangan, atau lemak jenuh ditemukan pada daging berlemak, mentega, kelapa sawit, dan kelapa minyak. Lemak trans industri pada makanan olahan, makanan cepat saji, makanan ringan, gorengan, dan lainnya harus dihindari. Lalu ada tinggi serat, konsumsi 5 porsi sayuran atau buah per hari, lakukan olahraga sedang setidaknya 30 menit dalam 5 hari seminggu atau sekitar 150 menit dalam seminggu. Lalu jangan merokok dan tetap tenang dan hindari stres. Lalu ada cara penanganan penyakit jantung koroner.
Cara penanganan penyakit jantung koroner dengan menggunakan obat-obatan, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang berfungsi untuk mengurangi atau mencegah gejala penyakit jantung koroner tersebut, seperti anti-iskemia. Ini berfungsi untuk mengurangi kebutuhan oksigen otot jantung sehingga keluhan nyeri dada teratasi. Contohnya ada beta blocker, contoh obatnya ada metoprolol, carvedilol. Lalu ada nitrat, contohnya isosorbid dinitrat, isosorbid mononitrat. Lalu ada kalsium channel blocker atau CCB, contohnya ada amlodipin, nifedipin. Lalu ada antiplatelet, ini berfungsi untuk mencegah pembekuan sel-sel darah agar tidak terjadi penyumbatan. Contohnya ada aspirin dosis rendah, ticagrelor, dan clopidogrel. Yang ketiga ada antikoagulan, ini untuk mencegah dan memecah bekuan darah, contohnya ada fondaparinux dan enoxaparin. Lalu ada fibrinolitik untuk mencegah pembekuan darah juga, contohnya streptokinase, alteplase. Lalu ada penghambatan ACE dan penghambatan reseptor angiotensin 2 atau ALT. Ini berfungsi untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi remodeling ventricle. Contoh untuk penghambat ACE ada captopril, lisinopril, ramipril. Untuk penghambatan reseptor angiotensin 2 ada candesartan, losartan, dan irbesartan. Lalu yang terakhir ada statin. Ini berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dan menstabilkan plak agar tidak mudah lurus. Contohnya ada atorvastatin, rosuvastatin, dan simvastatin. Nah, diet untuk penyakit jantung koroner. Salah satu modifikasi gaya hidup yang memegang peran penting adalah perubahan pola diet. Belakangan ini perkembangan diet yang dapat mencegah faktor risiko mayor kardiovaskuler dan penyakit jantung iskemik, yaitu diet Mediterania. Diet Mediterania ini berpola biasanya didasarkan pada makanan yang diproses secara keseluruhan atau minimal. Konsumsi makanan protektif seperti buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun, serta kurangi makanan yang merugikan seperti makanan cepat saji, minuman manis, produk biji-biji olahan, dan makanan yang diproses atau energi padat dengan asupan daging merah dan jumlah sedang. Adapun anjuran dan batasan dari diet Mediterania itu sendiri, yang pertama yang dianjurkan ada minyak zaitun atau minyak canola dan lain-lain dengan jumlah yang dapat dikonsumsi sekitar 4-6 sendok makan per hari, ada kacang-kacangan 2-4 porsi per hari, ada buah-buahan 2-4 porsi per hari, sayuran 4-8 porsi per hari, ikan 1-3 kali dalam seminggu, daging ayam 1-3 kali dalam seminggu, nasi, kentang, gandum, dan lain-lain 4-6 porsi dalam sehari. Dan untuk yang dibatasi seperti konsumsi makanan minuman manis, yaitu 1-2 kali dalam sebulan, lalu makanan berlemak 1-2 kali dalam sebulan. Lalu ada sumber makanan diet Mediterania, ada sayuran yaitu brokoli, tomat, bayam, kembang kol, wortel, timun, dan kangkung. Ada buah-buahan, apel, pisang, jeruk, melon, dan lain-lainnya. Kacang dan biji-bijian, ada kacang tanah, almond, kacang hijau, kacang mede, biji labu, dan biji-bijian utuh seperti gandum utuh, beras merah, oat utuh, jagung, roti, pasta. Lalu ada ubi-ubian seperti kentang manis, ubi, dan turnip. Lalu ada sumber minyak dan lemak yaitu minyak zaitun dan minyak alpukat. Lalu ada ikan dan seafood seperti ikan salmon, makarel, tuna, sarden, kepiting, udang, daging putih seperti daging ayam,
daging bebek, burung dara. Lalu telur, ada telur ayam, telur puyuh, dan telur bebek. Susu dan olahannya seperti keju dan yogurt. Rempahnya seperti bawang merah, bawang putih, daun mint, kayu manis, cabai, dan lada. Dan ini ada rekomendasi menu diet Mediterania yang ketika sarapan ada nasi, tim ikan pindang, dengan arak-arik wortel, teh manis encer. Lalu ada selingannya yaitu jus pepaya. Untuk makan siangnya ada nasi tim daging bubur tomat, oseng-oseng tempe, sayur bening bayam, dan jeruk manis. Selingan yang kedua untuk sore hari ada salad buah. Lalu untuk makan malam ada nasi tim ayam panggang bumbu kecap, pepes tahu, cah sayur, pisang ambon. Manfaat diet Mediterania direkomendasikan untuk penderita penyakit jantung koroner. Yang pertama, diet Mediterania memiliki manfaat yang melindungi jantung atau efek kardioprotektif dengan kandungan asam alfa-linoleat sehingga efektif dalam mencegah penyakit arteri koroner. Lalu sumber utama asupan lemak hariannya itu ada minyak zaitun yang memiliki manfaat untuk meningkatkan proses anti-inflamasi dan antioksidan yang dapat menjaga kesehatan jantung. Selain itu, minyak zaitun juga kaya akan mufa. Minyak zaitun yang murni dapat mempertahankan semua komponen lipofilik pada buah, sebagian kecil tokoferol, dan sebagian besar senyawa fenolik dengan sifat antioksidan yang kuat. Minyak zaitun juga sudah mengalami proses penyulingan, kehilangan sebagian besar sifat antioksidannya selama penyulingan. Lalu diet Mediterania juga meningkatkan asupan kacang-kacangan yang terbukti menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Lalu karakteristik diet Mediterania juga adalah konsumsi tinggi lemak yang sebagian besar adalah MUFA yang menyumbang 20% atau lebih dari total asupan kalori harian. Lalu ada konsumsi tinggi buah dan sayur yang mengandung polyphenol sebagai agen antioksidan. Manfaat konsumsi minyak zaitun dan anggur merah juga pada diet Mediterania juga memiliki manfaat untuk meningkatkan proses antioksidan dan antiinflamasi yang membantu dalam menjaga kesehatan jantung. Lalu alasan diet tangan yang disarankan: perbanyak konsumsi serat pada kacang-kacangan, oats, dan buah-buahan, menurunkan serum kolesterol dan kolesterol LDL, baik itu dari buah-buahan, sayur, gandum utuh, ataupun polong-polongan. Selain tinggi serat juga, buah dan sayur memiliki kalori yang rendah, tetapi kaya akan vitamin serta mineral. Kandungan antioksidan yang terdapat juga dan senyawa aktif lainnya yang melimpah akan membantu mencegah penyakit jantung serta komplikasinya. Lalu pilihlah karbohidrat kompleks. Contoh dari karbohidrat kompleks adalah gandum utuh yang merupakan makanan yang baik untuk penderita jantung koroner. Pasalnya, gandum merupakan sumber karbohidrat yang baik serta serat yang baik untuk jantung, dan juga terdapat vitamin E yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh. Selain itu, dapat mengonsumsi karbohidrat seperti quinoa, nasi merah, atau oatmeal sebagai pengganti nasi putih. Lalu ada konsumsi protein rendah lemak. Mengonsumsi protein akan menurunkan total kolesterol atau kolesterol LDL dan trigliserida. Konsumsi protein nabati secara tidak langsung akan mengurangi asupan lemak dan kolesterol serta meningkatkan asupan serat. Contohnya protein nabati, daging ayam, sapi tanpa lemak, ikan berlemak, produk susu rendah lemak, serta telur. Nah, ikan-ikan berlemak seperti salmon dan tuna mengandung omega 3 yang tinggi, dapat menurunkan lemak darah alias trigliserida. Lalu yang terakhir ada pilihlah sumber lemak yang baik. Membatasi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans merupakan langkah penting untuk menurunkan kadar kolesterol darah serta mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Mengganti lemak jenuh dengan MUFA, menurunkan LDL dan HDL. Sumber utama omega 6 MUFA adalah
minyak sayur, salad dressing, dan margarin yang dibuat dari minyak, serta sumber omega-3 PUPA adalah minyak ikan, kapsul ikan, minyak ikan, dan ikan laut. Konsumsilah buah-buahan juga seperti alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kemudian pilihlah minyak yang lemak tidak jenuh seperti minyak zaitun, minyak kacang, minyak kedelai, minyak jagung, serta minyak bunga matahari. Ini mungkin beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Dan mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.